Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cik Win dalam pelajaran IPA kelas 8. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang daya. Apa itu daya? Apakah kaitan materi kita kali ini dengan materi kita sebelumnya? Untuk membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan konsep tentang daya. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan antara usaha dan daya. Yang ketiga, dapat menghitung besar daya. Dari tayangan tadi, terlihat gajah lebih cepat daripada teman-temannya, yaitu monyet, burung kakak tua, dan katak. Ini bisa dikatakan bahwa daya gajah lebih besar. Mengapa demikian? Gajah memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk sampai ke finish daripada teman-temannya. Maka, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha akan menghasilkan daya yang besar. Jadi, daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik atau kemampuan melakukan usaha. Secara matematis, daya dapat ditulis dengan rumus P sama dengan W dibagi T, atau daya sama dengan usaha dibagi waktu, di mana P itu adalah daya dengan satuan watt, W itu adalah usaha dengan satuan joule, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon. Satuan daya dalam SI adalah joule per sekon atau watt, di mana 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Satuan daya yang lain yang sering digunakan adalah daya kuda atau horsepower, disingkat HP. Satuan daya yang lainnya lagi adalah Paardekracht atau PK, di mana 1 HP sama dengan 746 watt. Mengapa kuda dijadikan simbol untuk satuan daya? Kuda adalah salah satu hewan yang dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena kuda terkenal dengan tenaganya yang besar. Kala itu, James Watt melakukan eksperimen untuk melakukan uji coba performa mesin uap yang dia buat dengan tenaga kuda. Hal itu untuk menarik minat konsumen terhadap mesin uap yang dia buat. Coba kalian amati beberapa peralatan rumah tangga di rumah kalian. Misalnya oven listrik. Di oven listrik tertulis memiliki daya 600 watt. Artinya, oven listrik dapat mengubah energi listrik sebesar 600 joule per sekon. Contoh lain misalnya AC atau pendingin ruangan. Di AC tertulis memiliki daya setengah PK. Karena 1 PK itu sama dengan 746 watt, maka jika setengah PK itu sama dengan setengah dikali 746 watt, sama dengan 373 watt. Artinya, AC dapat mengubah energi listrik sebesar
373 watt. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah, dalam 4 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 6.000 Joule. Tentukan daya lampu tersebut. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama kita lihat di soal yang diketahui adalah waktu yang dibutuhkan lampu 4 menit. Berarti T sama dengan 4 menit. Karena satuannya masih menit, maka tugas kita mengubah satuannya menjadi sekon. Caranya adalah 60 dikali 4 sama dengan 240 sekon. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah energi listrik sebanyak 6.000 Joule atau W sama dengan 6.000 Joule. Yang ditanyakan pada soal ini adalah daya lampu atau P. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat rumus untuk mencari daya. P sama dengan W per T. Sama dengan 6.000 Joule per 240 sekon. Sama dengan 25 watt. Jadi, daya lampu tersebut adalah 25 watt. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah mesin menghasilkan daya sebesar 12.000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan mesin itu selama 2 jam? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat yang diketahui pada soal adalah mesin menghasilkan daya sebesar 12.000 watt atau P sama dengan 12.000 watt. Kemudian, waktu yang dibutuhkan mesin tersebut selama 2 jam atau T sama dengan 2 jam. Karena satuannya masih jam, maka harus kita ubah dulu satuannya menjadi sekon. Caranya adalah 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 sekon. Yang ditanya pada soal adalah berapakah kerja yang dihasilkan mesin itu? Atau berapakah W-nya? Nah, untuk mencari W, kita ingat dulu rumus awal, yaitu rumus mencari P. P sama dengan W per T. Nah, dari segitiga istimewa ini nanti kita bisa merubah rumus. Untuk mencari W, itu rumusnya nanti menjadi W sama dengan P dikali T. Bagaimana nanti kalau kita ingin mencari T? Maka T ini sama dengan W dibagi P. Oke, sekarang kita tulis rumusnya. Karena yang ditanya W, berarti W sama dengan P dikali T. Sama dengan 12.000 watt dikali 7.200 sekon. Sama dengan 86.400.000 Joule. Karena 1 kilojoule itu sama dengan 1.000 Joule, maka bisa kita tulis hasilnya menjadi 86.400 kilojoule. Jadi, kerja yang dihasilkan mesin tersebut selama 2 jam adalah 86.400 kilojoule. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik atau kecepatan melakukan usaha. Yang kedua, daya secara matematis dapat ditulis V sama dengan W per T atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Yang ketiga, semakin sedikit waktu yang diperlukan dalam melakukan usaha, maka semakin besar daya yang dihasilkan. Agar kalian lebih memahami materi tentang daya, ada 4 soal latihan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Kerjakan dengan urutan seperti yang Cikgu contohkan tadi ya.
Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Silakan kalian baca buku kalian untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Semoga kalian dapat memahami materi kita tadi. Pesan cikgu, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.